Zayce, sebagaimana kita tahu adalah coach yang cukup unik ya dengan untuk lawan-lawannya. Nox Tank mungkin pernah keluar untuk Zayce sendiri. Dan dari statistik tim head to head by Nimo TV yang sekarang tidak terlalu jauh berbeda dari segi tower rate-nya, yang berarti objective wise kedua tim ini sama di 5 menit yang pertama. Tapi untuk Lord rate-nya dipegang oleh EVOS Legends. Nah, apakah dengan kita melihat Lord rate yang besar seperti ini, EVOS Legends setupan mereka ketika dapetin objektif itu mengarah kepada mereka bisa memenangkan setup juga ketika mereka sedang mendapatkan Lord. Jadi, alright, berbedanya di sana sih. Untuk EVOS Legends sendiri, pick mereka Esmeralda Parsha terlihat dengan sangat jelas sekali. Alter Ego, Xbox dengan Ruby, yang berarti bahwa jungler mereka bisa sustain, ataupun Ruby mereka akan bisa menahan pergerakan assassin yang dipakai oleh lawan-lawannya. Dan untuk bandnya sama-sama bukan pecinta Matilda sepertinya, karena Matildanya selalu bahkan ya 100% di ban oleh EVOS Legends tadi ya. Iya, ini Matilda nggak pernah mau dihadapkan oleh EVOS Legends. Mungkin Matilda bisa dibilang salah satu hero yang bakal mencari titik lemah dari pemain EVOS Legends itu sendiri. Tapi sebentar lagi kita akan melihat seperti apa sih draft ban and pick yang sudah disiapkan oleh EVOS Legends. Begitu pula dengan Alter Ego Esport, dimana kita tahu nih Alter Ego dia harus lebih berhati-hati seperti tadi Om Mowa bilang dari first lord rate-nya yang bakal mencoba untuk diamankan oleh EVOS Legend, Ranger Mas. Yes, betul banget. Tentu di sini kalau Zayce kita tahu ya dari kemarin-kemarin ketika dia itu tidak peduli apakah hero-nya dipakai berkali-kali ataukah di-ban berkali-kali. Intinya kalau mau menang ya pakai hero itu. Kalau misalnya mau menang, atasi hero itu. Ban aja hero-nya. Terbukti dengan 100% yang omong spek sih, lebih ke arah respect ya Opung Wawa ya. Your team is banning. Dan ternyata Xbox di-ban sendiri oleh Alter Ego, dan ada itu dia Matilda yang masih memiliki 100% ban rate oleh EVOS Legend. Esmeralda dibuang, apakah obvious target pick untuk Alter Ego sekarang? Karena dengan dihilangkannya Esmeralda juga, ini adalah satu hero power yang bisa dimainkan oleh Clover. Jadi dengan di-ban-nya Esmeralda membuka peluang obvious untuk tampil lebih maksimal lagi. Untuk player head to head kita melihat ada Celiboy dan juga Versik, di mana Versik itu ketika diberikan Hayabusa sangat licin sekali. Tapi dari EVOS Legends karena mereka ada di second pick, Hayabusa gue rasa bukan menjadi pilihan juga untuk dilepaskan ke tangan Celiboy, karena asasinnya dia juga cukup licin kali ini. Dan masih untuk Johead, berarti Rasi Joheadnya tidak akan dibiarkan bermain, karena Rasi dengan Joheadnya juga berulang kali ya, dia bisa menculik lawannya gitu. Ejektornya yang sangat pas sekali. Gue ingat cuma Johead dengan popol kupanya Rasi yang memang terlihat sangat menyeramkan. Oke. Dan main terakhir Alter Ego Esport adalah Hayabusa, kita lihat. Hayabusa ini dia salah satu bisa dibilang respect ban terhadap EVOS Legends. Kenapa? Karena kita tahu ini pemain dari EVOS Legends, entah itu Celiboy, entah itu Versix, mungkin bisa mengamankan Hayabusanya. Apalagi kita tahu kan Versix dengan assassin ya Benedetta, Hayabusanya dia lincah banget, Ranger Mas. Iya, benar, bukan sembarang benar itu bisa. Baru aja gue bilang kan tadi sebelum traffic, kalau misalnya Hayabusa versi itu buat bahaya, tapi di sini kita lihat EVOS Legend akankah pengamanan satu buah Popol and Kupa? Karena kita tahu Rasi menggunakan Popol and Kupa itu sangatlah berbahaya. Bahkan beberapa kali ada video yang dimana Rasi mengcancel salah satu player dan ternyata Benedetta Nino lagi-lagi menjadi respect ban untuk kali ini, Talia. Wow, tidak ingin ada Benedetta, di mana dengan adanya Nino yang menggunakan Benedetta ini, dia bakal enak banget untuk melakukan rotasi dari area Mobile Legends. Tapi menuju first pick-nya, kita masih banyak banget hero yang lepas, bahkan Pakito ada, Paveus ada, masih banyak banget sih di sini. Popol Kupa, Johead justru masih bisa menjadi priority pick bagi Alter Ego, Omowa. Oke, bicara soal Pakito ini menarik ya. Kalau ngelihat history dari EVOS Legends, mereka suka untuk ngelepasin Pakito. Dan gue rasa ini bakal diambil sih oleh Alter Ego. Waktu mereka berhadapan dengan RRQ juga, mereka ngelepasin Pakito yang dimainkan oleh R7. Dan itu dia, Pakito dilepaskan oleh EVOS Legends. Dan ya, bola panas untuk EVOS Legends kali ini. Berhadapan dengan Pakito, kita tahu banget hero yang bisa memenangkan lane 60-70% dia bakal bisa nge-press lane-nya dia untuk Pakito sendiri, dan bakal bisa nge-backup untuk teman-teman yang lain kalau minionnya cepat untuk bisa dibersihkan. Dan EVOS Legends chance untuk mendapatkan Harley Ruby bisa banget. Popol Kupa juga masih ada sekarang. Nah, harus berhati-hati pastinya ya. Iya, Popol Ruby nggak sih?
atau enggak mungkin Popol Popheus. Popeye juga Popheus. Paul Iya. Popheus. Jangan, kata Max tuh, jangan, udah bikin aja. Oke, kita percaya Max. Your team Wah, Nice. Barat Popheus, bahkan double counter dari tim Alter Ego kali ini harus menghadapi Popheus dan juga Barat Sopong Wawa. Wow, aku nggak expect Barat sih. Aku tahu Barat adalah counter dari seorang Pakuito, tapi aku nggak expect kalau misalnya Barat itu langsung di first pick kayak begini, Opung. Ya gue setuju sih, karena agak jarang kalau kita lihat memang Barat ada di first and second pick, terutama untuk pick yang kedua ya, karena rata-rata gue pengen pick Ruby juga untuk jaga-jaga kalau misalnya Assassin di pick oleh lawan kita, tapi mereka langsung secure 2 hero yang bisa mengamankan Pakito di sini. Jadi Pakito mau ditaruh di lane manapun juga, ketika berhadapan dengan Barat bakal sulit. Barat sakit level 4 di Taurus Welcome bakal bisa makan Pakitonya. Untuk berhadapan dengan Popheus sendiri, cooldownnya bakal bisa lebih cepat reset untuk Melting Terror dan juga Demonic Force. Beda Link beserta Lunox ternyata jawaban bagi Alter Ego Esports, dimana Linknya ini bisa banget dimakan oleh Popheus, apalagi nggak ada Esmeralda. Jadi harus lebih berhati-hati nanti pastinya permainan dari Silly Boy, jangan sampai ketangkap oleh Demonic Force-nya, karena bisa diikuti kemanapun dia akan pergi. Apalagi 2 hero dari EVOS Legends, ini hero yang cukup sustain. Dua-duanya tebal. Barat kita tahu banget biasanya pakai guard helm juga untuk bisa menambah regionnya. Dan begitu dia udah selesai guard helmnya, bakal sulit banget untuk bisa pulangin Barat karena dia punya resistance. Ini dia. Betul. Resilience, bukan resistance, resilience. Dia punya resilience yang physical defense, magic defense-nya bakal terus bertambah seiring bertambahnya stack dari Barat sendiri kalian. Iya, itu yang bakal nantinya makin di-drag karena game Baratnya makin besar, makin tebal, makin susah buat ditumbangkan. Tapi EVOS Legends ada pick ke arah seorang Angela. Akankah mungkin pick Angela ini supaya dihindarkan adanya combo dari Link dan juga Angela, Ranger Mas? Yes, benar banget. Kalau misalnya kita bisa bilang ya, ini Angelanya bakal lebih parah dan lebih menggila. Kenapa aku bilang lebih parah dan menggila? Karena Angelanya bakal masuk ke Popheus. Kita tahu besarnya absorb damage yang dimiliki oleh seorang Popheus. Dan bahkan kita bisa bilang Popheus akan menjadi frontliner. Mereka punya roamernya tapi seorang Angela. Dan ketika Angela dimasukin Popheus, ini dari anti-match kemungkinan besar bakal kesurupan oleh seorang Popheus. Tapi jujur aku aja belum tahu Popheusnya dimainin oleh anti-match atau dimainin oleh seorang Clover. Nah, kalau menurut kalian sendiri, ini Popheus kira-kira dimainin siapa ya? Menurut aku sih Clover ya, kayaknya. Oke. Clover ya. Oke, yes. Tapi di situ juga sudah ada Uranus yang langsung dibuang dari EVOS Legends, membuat meminimalisir lagi satu option bagi side lanernya oleh Alter Ego Esports. Akankah mereka ngeban ke arah mungkin Lancelot? Karena ini kalau kita lihat belum ada jungler yang dimiliki oleh EVOS Legends, Om Wawa. Betul, Lancelot memang salah satu opsi yang bagus banget untuk Alter Ego kalau mereka mau eliminasi, karena itu bisa nge-burst ke arah dari Link dan juga Betul. Lunox kalau mereka bisa dapetin satu buah stun ke sana. Jadi masih ada Lancelot, masih ada Roger juga yang bisa di-ban. Your team Oke, is Roger. banning. Pilihan untuk Alter Ego kali ini. Jadi jangan sampai ke snowball cepat, apalagi snowballnya untuk Roger. Kalau bersama dengan Angela, itu Rogernya bakal bisa dive in dengan enak banget. Dia bisa tembusin turret pertama, turret yang kedua juga kadang-kadang bisa, ya kan, kalau belum terima damage terlalu besar. Jadi gue rasa sekarang Alter Ego Esports mereka akan mencoba untuk menghabiskan hero-hero yang bisa dipakai sebagai jungle oleh EVOS Legends. Dan EVOS Legends kalau kita lihat banningnya Uranus, oke, ini berarti mau satu set tenar lagi bakal dieliminasi. Mereka nggak pengen ada tandingan Alice, memungkinkan juga untuk bisa berhadapan nanti, karena itu Uranus sustain banget. Mereka butuh satu, antara Alice atau mungkin Balmond yang bisa diamankan oleh Alice sih. EVOS Legends. Aku setuju Alice sih. Alice. Ini beberapa hero bahkan milih kan. Dan Parsha karena aku bilang kenapa aku setuju ke Alice. Ini lihat, di mana adanya 2 hero milih yang dimiliki EVOS Legends, ini udah pasti tim fight-nya cukup dimenangkan oleh tim Alter Ego dengan scaling hero yang dimiliki, yaitu Alice. Tapi ternyata Parsha yang sudah diamankan lebih ditakutkan untuk berada di posisi backline ternyata dibandingkan dari seorang Alice yang menabrak EVOS Legends Italia. Ups, itu dia. Ini dia, Parshanya udah di-ban, dan seperti yang tadi Ranger Mas sudah bilang, Alice-nya cukup dicurigai di sini. Akankah langsung menjadi pilihan ban bagi Alter Ego Esports? Tapi kita melihat sejauh ini belum ada jungler Lancelot.
akan jadi pilihan kah? Tapi Kagura, wow. Kagura Oke. menjadi pilihan bagi alter ego e-sport karena mungkin mereka di sini masih takut kalau yang dijadikan roamernya itu Angela dan ada kemungkinan support Kagura. Jadi langsung aja dibuang Kaguranya, langsung kah? No man. Your team. Beatrix dong Om Wawa. Wow, Iya. Beatrix. Mid Support. laner. Ada Beatrix. Beatrix support ini. Iya, iya Beatrix mid lane-nya bakal berada di arah tengah yang mungkin bisa menggendong permainan kalau misalnya EVOS Legends tidak sesuai harapan dari game plan yang mereka miliki. Kenapa? Karena di late game Beatrix sakitnya ampun-ampunan. Cuma memang Wah. untuk skill escape mekanismenya dia agak sedikit susah dan squishy-nya ya sangatlah squishy banget sih kalau menurut aku Thalia. Iya, dia bisa dibilang seperti hero glass cannon lah ya, dimana dia damage-nya besar, tapi sangat mudah diculik pergerakannya, apalagi di sana ada Link yang bisa langsung meng-cutting dari arah backdoor yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi kita akan melihat seperti apa nanti penjagaan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi kita melihat kali ini sudah ada Baxia dan juga Harley datang dari arah alter ego e-sport. Berarti ini Lunox-nya udah pasti di side ya Om Wawa. Iya, oke. Lunox set berarti untuk Nino. Kalau dia main di set ya berarti harusnya bakal dipakai Waldur juga. Dan ya Baxia ini kayak kartu kunci untuk alter ego adalah mereka punya satu hero yang bakal nge-tank banyak banget damage bagian depan. Yang bagian belakangnya ini cuma bagian, oke, gue bakal kasih damage juga. Sampai nungguin nih tanknya akan selamat atau enggak. Karena Baxia yang ini hero yang super tanky banget. Dia juga punya pasif kayak Dominance Ice, meskipun nggak 50% ya, tapi lebih ke arah 30% dan juga harus hit targetnya. Tapi kita tahu banget bagaimana Baxia sangat tebal sekali, apalagi kalau sampai bawa Revitalize. Jadi PR-nya EVOS Legends mereka butuh satu hero yang bisa nge-burst. Mereka baru punya satu, baru Beatrix. Belum ada terlihat EVOS Legends last pick-nya adalah Joe, berarti jungler Jungler Beatrix. barat. Jungler barat. Barat. Jungler barat. Jungler barat Israel. Ya benar jungler barat. Yes. Wow, Wow, kita anti-match jarang pakai banget itu. nih. Wah, anti-match pakai cow lagi. Wah, udah lama ini aku nggak lihat anti-match pakai cow Thalia. Karena kalau nggak salah ya, anti-match itu dia. Makanya kita langsung lihat saja. Karena di sini adalah pertandingan EVOS Legends versus Alter Ego Esports. Akankah EVOS Legends lagi-lagi mematahkan win streak dari tim Alter Ego ataukah bahkan Alter Ego Baxia yang harus dicepat untuk bisa dibersihkan oleh EVOS Legends kalau mereka mau dapetin point kill di early-nya Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di sini lihat ketika Rick mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Sally Boy, The Miracle Boy, Rasi masih dengan gagah berada di garis depan dan RKT sepertinya harus mundur. Wan mencoba untuk menjemput begitu saja. Rasi bakal coba di spray down untuk membuat seorang Rick tembakan pertahanan dilakukan oleh seorang Wan untuk membuat Rick bisa mundur ke arah belakang. Tapi di sisi lain, Clover mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Ahmad dengan satu buah Popeyos dan ternyata di sisi lain anti-match dengan cowoknya hampir mensepak seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Thalia. Yap, itu dia. Dan lihat bagaimana kali ini dari seorang Versix mencoba untuk mengamankan purple buff yang ingin diambil oleh Sally Boy. Tapi langsung di reset aja, ditarik ulur. Sementara itu lihat bagaimana Pakito di area depan. Mainnya menjadi Samsung, bahkan di flick ke depan oleh Beatrix. Dan ini dia Wan mendapatkan first blood. Begitu pula dengan ada Versix yang ternyata berhasil untuk mendapatkan purple buff. Link tanpa purple buff di menit yang pertama ini bukanlah hal yang baik. Lihat bagaimana Sally Boy langsung di pressure. Habis-habisan oleh EVOS, tapi langsung dibalikin keadaannya aja begitu. Udah dengan ada satu full flame shot Rasi dari Samsung gak kuat untuk menahan damage dari teman-teman EVOS Legends. Ranger Mas. Lihat Wan kali ini sangat bersemangat dan bahkan 2 poin kill diamankan di early untuk seorang Wan. Ini bukan hal yang baik untuk Alter Ego Esports. Di arah bottom lane anti-match masih 1-by-1 situation dengan seorang Lunox dan anti-match memilih untuk melepas di tempat supaya lagi untuk anti-match dan CCTV by Living by Mandiri. Udah ada Persik yang ngemegang turtle. Anti-match kali ini nggak bisa maju tapi ternyata Clover yang akan coba untuk membantu para kawanan dari tim EVOS Legends. Blue team hero has been Wow, di arah bottom lane berhasil dapat satu buah poin kill dan tanda aja EVOS Legends dengan bebas akan mendapatkan satu buah turtle. Ada Ahmad di depan sana. Retribution berhasil diamankan. Ahmad sudah level 4 tapi lihat Deadly Magic Double Trick tadi dikeluarin karena Ahmad tahu ini bakal menjadi sia-sia tapi ternyata Rek menjadi pilihan. Tidak ada satu buah presensi. Flash setelah dikeluarkan, Rek berhasil tumbang dan sepertinya Ahmad bakal menjadi korban kedua. Diinjak kepalanya langsung kali ini langsung hilang tanpa tersisa Thalia.
Yap, itu dia dilahap oleh Detona Welcome-nya. Begitu pula di area bottom lane mencoba untuk dipantau aja oleh Anti-Mage. Dapat satu targetnya oleh Duel Dragon tapi langsung di pop up. Itu vengeance yang dimiliki oleh Rasi dan langsung kembali ke belakang Nino. Masih cukup sustain bertahan di area bawah tapi langsung di burst aja di area mid-nya oleh Nibiru Potion yang dimiliki oleh Wan. Untuk kedua kalinya mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya dan Pai menjadi samsak dia nggak kuat untuk menahan purple buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Ahmadnya berhasil melupakan satu orang yaitu Wan, tapi Ahmadnya kali ini dikejar langsung aja menjadi incaran oleh dinosaurus. Begitu pula dengan ada Papa Strength di pop up oleh Angelas. Wan-nya masih bisa untuk kembali Untuk bermain tim Alter Ego, mereka membuang waktu untuk Anti-Mage. Anti-Mage masih punya satu buah flicker, mencoba untuk bertahan. Wan sudah di arah bottom lane, mereka terkeluarkan spray down. Lihat, untuk combo Wan versus Anti-Mage kali ini langsung menghilangkan seorang Rasi yang bahkan dengan timingnya tak berdaya. Sally Boy, retributionnya mencoba untuk memberikan satu buah damage. Elimination juga bukan trik Sally Boy kali ini harus kabur dan bahkan Ahmad yang dapetin poin tambah. 4 poin diberikan dari Alter Ego dan semuanya dari Ahmad. Opung Wawa. Wow, oke. EVOS Legends mereka pegang kendali awal karena mereka punya Barats. Dikombokan bersama dengan Angela. Di sini sangat sulit sekali untuk bisa ditumbangkan. Alter Ego, mereka masih belum punya item, jadi mereka nggak bisa dapetin Baratsnya dengan cepat untuk di early-nya. Apalagi One-nya di sini jalan terus-terusan memberikan damage dari belakang dengan Divirus Passion-nya di sini. Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi ternyata bakal ada tim fight di arah bottom lane. Kali ini Anti-Mage sudah dirasuki RKT, ternyata tidak. Menuju ke arah belakang, Anti-Mage masih menantang. Ternyata di sana. Monsternya kali ini berhasil dapetin poin. The Well dengan seorang Nino langsung hilang, tak bersisa. Knock yang dikeluarkan oleh seorang Anti-Mage langsung menuju ke arah leher dan seorang Nino. Dan bahkan Nino tersungkur di tanah kali ya. Yap, dan itu dia bagaimana ketika mereka sudah mendapatkan seorang Nino di arah bottom lane sudah nggak ada lagi yang menjaga. Otomatis Versix bersama dengan Anti-Mage mereka berdua langsung dengan enaknya mengamankan Turtle tanpa adanya terjadi kontes. Dan bahkan Versix kali ini mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah bottom lane yaitu Alter Turret-nya hilang. Bahkan Anti-Mage juga nungguin aja keberadaan dari seorang Versix. Tapi di sisi lain dia harus hilang. Udah ada Sally Boy cukup sekarat dan langsung aja Dominic Force-nya dipaksakan oleh Clover. Belum bisa mengincar ke arah Sally Boy sejauh ini Ranger Mas. Yes, benar banget. Kali ini hampir saja Sally Boy bisa ditumbangin, tapi ternyata masih beruntung, masih selamat. Dan EVOS Legend melakukan rotasi menuju ke arah bottom lane. Turret yang kedua bakal dituju oleh tim EVOS Legend. Versix di depan sana membuka damage dan langsung ada satu buah roket dari Iwan dan nama dari Fontini. Anti-Mage coba untuk memberikan satu buah vision, tapi sepertinya Anti-Mage gak punya Duel Dragon. That's why dia gak mau terlalu dive in. Dan di arah top lane, Sally Boy mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff atas seorang Versix di sini Om Mawa. Yes, dan lihat bagaimana untuk Versix sendiri dengan Baratsnya dia sulit banget untuk bisa ditumbangkan kalau Alter Ego Esports belum menyelesaikan item demi itemnya. Tapi Sally Boy nyebrang ke jungle dari EVOS Legends mendapatkan creeps-nya dan langsung kembali lagi untuk mundur ke belakang. Tempo permainan kalau cepat bisa dipegang oleh EVOS Legends, tapi lihat bagaimana kerja sama dari Alter Ego untuk berusaha menculik pemain-pemain EVOS Legends yang sudah mulai berkumpul satu sama lain. Ranger Pas. Oke, bakal coba bermain serangan, tapi ternyata Anti-Mage tershutdown kali ini. RKT juga di depan sana, bakal coba ditumbangi, double kill dilakukan, Sprego dikeluarkan, tapi ternyata Sally Boy dari Cowboy Clover gak bisa mengcover dengan cukup baik. Kali ini Clover coba untuk mengganggu pergerakan, tapi yang dituju fokus utama dari Pai adalah turret dari bottom lane. Sedangkan dari Versix bakal ke arah purple buff. Berlama-lama, berlarut-larut, menit yang ke-6, bahkan Sally Boy belum punya purple buff-nya. Lihat, Sally Boy masih level 8. Versix level 11, Sally Boy cuma bisa membaikkan saja. Lihat yang dilakukan Sally Boy. Flash shot-nya berhasil menumbangkan Sally Boy di arah top lane. Tersungkur kali ini di arah top lane Sally Boy, The Miracle Boy. Gak bisa berbuat banyak. Menit 7, belum dapetin purple buff. Sampai menit berapa Sally Boy akan seperti ini Om Wawa? Ini sulit banget sih karena Baratsnya memang nggak bisa disenggol sama sekali. Belum ada damage yang terlalu besar juga. Nino bahkan bisa di pressure. Dan kalaupun Versix coba untuk dihajar rame-rame, ada Angela yang bakal masuk, bakal memberikan extra shield lagi untuk Versix. Dan ini adalah penggunaan Barats yang sangat manis sekali menurutku, karena berkaca dari draftingan untuk Alter Ego Esports sendiri, mereka hanya akan mengandalkan burst damage untuk di early-nya dan burst damage dari Harley sendiri untuk di early. Kalau belum pegang item itu nggak bakal dalam damage-nya. Lanjut Mas.
Yes, benar banget. Tapi lihat Ahmad dari bottom lane, dia pengen mencuri satu buah turret. Dia bahkan recall dengan melihat posisi Wan dan juga Clover yang sudah berada di posisi bottom lane. Oh, ternyata tidak. Satu buah data juga dikeluarkan. Tapi ternyata kita nggak bisa melihat vision apakah bakal tumbang. Ternyata Clover masih bertahan. Lihat, Rasi, dua tenaga telah dikeluarkan. Menuju ke seorang Rasi. Selipun dari Clover bahkan datang dan Ultimate semangat untuk main begitu saja. Karena full up damage. Ultimate memiliki keputusan yang salah. Sepertinya mendengar seorang Rasi terlalu keras. Kali ini Opung Wawa tidak bisa solo kill dengan cukup cepat. Bahkan Nino coba dimakan, diinjak begitu saja. Order brilliance telah dikeluarkan. Pai menuju ke arah seorang Persik, dan Persik masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah Purple Buff. Kali ini retribusi siapa yang bakal coba diamanin? Ternyata Sally Boy akhirnya berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff. Jawaban yang saya tanya terjadi di menit yang ke-8 menuju ke menit yang ke-9, Thalia. Wow, yes, itu dia. Kita melihat kali ini dari Selibonya, bahkan dia cukup kewalahan ya. Sudah berbeda net worth sebanyak 2000 kali ini dari Alter Ego. Tapi Selibonya benar-benar dimatiin, pergerakannya berbeda 3 level. Bahkan sekarang oleh Versix. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, walaupun sudah mengamankan War X, tapi belum cukup sustain dari seorang Selibo untuk melakukan team fight ya, Om Wawa. Ya, meskipun begitu sudah Demon Hunter Sword juga, jadi lebih dalam lagi untuk memberikan damage ke Barats. Cuman Baratsnya War X ada di sana, belum lagi ada Radiant Armor bersama dengan Endless. Jadi untuk fisikalnya dia juga sudah punya true damage. Jadi dari Alter Ego mereka bisa melakukan satu jalan seperti yang coba untuk dilakukan Sally Boy tadi, berusaha untuk melakukan split push, tapi jangan sampai ketangkap seperti itu kali ya. Yap, itu dia, keculik dari seorang Selibonya. Tapi begitu pula dengan adanya Ahmad. Di sisi lain berhasil ditumbangkan oleh EVOS Legends. Kali ini bergerak langsung berotasi ke arah mid lane. Versix, One, Clover dan juga RKT langsung men-start adanya Lord yang pertama. Mulai ditarik aja, akankah ini bakal di-bait atau justru di-commit? Mengingat sudah tidak adanya Sally Boy. Walaupun sekarang Sally Boy sudah respon, tapi akan sempat atau tidak untuk mengamankan Lordnya? Tidak dibiarkan, tidak terjadi kontes, lebih fokus untuk mengamankan dari segi orange buff-nya Ranger Pass. Yes, betul banget. Lagi-lagi Purple-nya diintimidasi ya guys ya. Terus aja begini, dan gue tahu banget rasanya jadi seorang Sally Boy ini pasti udah stres banget, under pressure banget, karena udah menit ke-10. Itu kalau kita hitung, 2 Purple Buff atau 1 doang ya yang dia sudah dapatkan ya di sini Thalia ya. 1 kan? 2 apa 1? 2 ya? Dua dari awal ya sih, dapat di awal ya. Dua ya, Iya, total iya. 2 ya. Total 2. 10 menit bermain 2 doang yang didapatkan Sally Boy. Bayangkan gimana Sally Boy tidak tertinggal dari segi level. Dan bahkan Wan di sini bakal coba untuk nge-cover Lord bersama dengan Clover, perlahan-lahan menuju ke arah inhibitor dan milik tim Alter Ego. Sedangkan Versix di arah tengah tidak dijaga oleh siapapun. Versix seorang diri, tak ada yang menemani, dan RKT lagi dan lagi bisa masuk ke siapa aja. Clover mau dive in, RKT bisa masuk, tapi Lord kan dia bakal coba ditahan. Ada Nino di gas depan, Rasi membuka vision begitu saja. Nino setengah darah terakhir, Rasi menjadi pilihan, bakal coba dimakan siapapun, dan di lahap Vengeance setelah dibuka, tapi ternyata Rasi nggak kebetok tembok, dan bahkan Clover kali ini terlalu dalam memberikan damage di arah depan dari Pai. Ternyata Ahmad is coming menuju ke seorang Basic. Devi Magic yang salah, nggak bisa mengejar seorang Clover karena di situ sampai wave breaker dan Pai. Anti-match lagi mengkating, dan Rasi takes out. 2 harus hilang. Sally Boy mereka cuma bisa berlewat-lewat aja, loncat-loncat aja, nggak bisa masuk karena mereka nggak punya purple. Dan bahkan untungnya Lord kali ini belum di enhance Thalia. Yap, Lord yang belum di-enhance masih bisa di-clear dengan mudah oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi lihat bagaimana banyaknya turret yang sudah kehilangan dari sisi Alter Ego, karena EVOS Legends mereka benar-benar fokus untuk nge-split push dari ketiga lane-nya. Bahkan kali ini satu lagi, objektif inner target bawah harus hilang. One-nya mencoba untuk melakukan sniper tapi belum terkonek ke arah seorang Sally Boy. Tapi kali ini bukan hanya purple-nya, tapi orange buff-nya juga bahkan diamankan oleh EVOS Legends. Wawa. Ya, dan dari itemnya sendiri kali ini untuk Ahmadnya ada Holy Crystal, Genius One, dan juga Talon ini, tapi apakah cukup? Karena Versix dengan Barats-nya ini sulit banget untuk bisa ditumbangkan, dan kalaupun Barats pengen didapetin sama Alter Ego Esports, mereka harus membuang banyak source skill, dan gue rasa itu bakal mahal banget untuk Alter Ego Esports, karena kalau mereka ngebuang semuanya ke arah dari Versix, di belakangnya ada Pauvius dan juga Joe, jadi ada anti-match bersama dengan si Clover ya, yang bakal bisa berlaku sebagai Shadow Striker untuk EVOS Legends semakin ke late game. Tapi EVOS Legends mereka juga harus berhati-hati sih, karena dengan adanya si ini ya, Lunox-nya,
Lunarcia ini bisa dapetin pemain-pemain EVOS Legends kalau sampai off guard. Dan itulah sebabnya kenapa Matrix-nya juga bakal mainin peran penting banget. Barat di depan, karena untuk di early ini udah cukup banget. Barat sudah buying time. Sampai Matrix bisa dapetin itemnya dan sudah punya BOD, Demon Hunter Sword dan juga Athena. Mau rasa udah cukup banget untuk Matrix One-nya. Bakal dapetin space kalau Baratnya akan nebein semua damage di depan bersama dengan Angela nanti Ranger Mas. Ya, benar banget. Tapi lihat di sini, Opung Wawa dengan tidak terpikul sama sekali, Versik memiliki gold yang cukup unggul dan bahkan dengan warisan Endless Blade Radiant pun dia nggak bisa di pick off dengan cukup mudah. Lagi-lagi di sini malah Wan yang menjadi striker bayangan, dan bisa aku bilang striker bayangan kali ini benar-benar berada di garis belakang dengan memiliki satu buah flicker dan Sally Boy beberapa kali pukul aja dengan setengah darah yang dia miliki. Retribution telah diamankan dan sepertinya mereka bakal menunggu ke arah Lord yang selanjutnya. Dan bahkan RKT Romer dia nggak build ke arah dominance atau mempertahankan dirinya dengan baik, tapi dia bakal ke arah magical. Ini benar-benar burst damage yang besar karena mungkin menurut dari seorang RKT kalau untuk defense, tapi dengan segera dikeluarkan sekarang seorang Pai bakal coba bermain, Wan bakal coba dipasang, tapi setelah dikeluarkan flicker dan sekali ini Sally Boy gak punya Parfum mencoba ditembak begitu saja, tapi ternyata gak kena. Nino bakal menjadi bola-bola keluarga. Nino udah gak bisa diselamatin, tapi ternyata Nino masih bertahan begitu saja di depan sana, cuma bisa berdoa dan pasrah. Udah benar-benar gak bisa diselamatin lagi kali ini. Opung Wawa. Wow, kerjasama dari EVOS Legends adalah bagaimana damage dari anti-mage. Ini dia man, Way of the Dragon tadi mengarah ke arah Pakito untuk Pai sendiri. Itu membuat dia nggak bisa memberikan jabnya, knockout strike-nya dengan bebas banget. Karena memang masih bisa ditentang juga, dan gue rasa untuk Lord yang berikutnya ini akan bisa diamankan EVOS Legends tanpa kontes juga. 2 bar HP yang tersisa, dan ini aman banget sih untuk EVOS. Mereka punya retri tadi, lihat bagaimana Versik dengan Baratnya yang tadinya berlaku sebagai jungler untuk di awal, kali ini sudah mulai bertukar posisi. Di belakangnya kita melihat damage dealt One yang terbesar bersama dengan anti-mage. Di mana Versik ya memang dia bisa kasih damage karena dia punya War Axe. War Axe untuk tipe hero-hero fighter itu pas banget, masih bisa dapetin movement speed juga dengan adanya cooldown reduction untuk semua skillnya, dan itulah yang membuat Baratnya kuat banget. Karena dia dapetin cooldown reduction, dia masih punya Angela juga yang bisa love heal-nya masuk ke dalam dengan hard guard-nya. Jadi EVOS Legends kalau mereka nggak berbuat kesalahan sih, gue rasa mereka akan bisa menutup game pertama dengan adanya bantuan Lord ini. Karena untuk high ground defense Alter Ego Esports ini hampir tidak ada sih kita melihat hero-hero semacam itu. Dan pas. Betul. Ya, benar banget. Tapi kita lihat di sini di arah top lane, World menuju arah inhibitor. Para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba untuk mempertahankan, tapi Wan bakal fokus karena inhibitornya sudah hilang begitu saja. Belum loncat, Lordnya belum mengaku, tapi mereka berhasil dapatkan satu link udah gak bisa berdaya, tapi Soblet gak sempat udah digunakan, tapi ternyata anti-match kali masih bisa bertahan dengan anti-magic yang diberikan oleh seorang Aman. Lihat RKT di depan sana, Pai bakal menjadi pilihan, tapi ternyata di sini Lordnya sudah harus tumbang dan hilang. Clover belum masuk, belum ada inisiasi, Versik sudah dimakan, dan bahkan Nino masih ada order beli terasi di depan sana, dan Knockout Strike gak berguna, Knockout Strike gak ada damage-nya, dan bahkan Ahmad kali ini cuma bisa terdiam. Tersisa 2 orang, double kill mendapatkan, bagi Paul Triple kill, dan